Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan semuanya. Pertama-tama kita pakai sarung tangan ya, sarung tangan. Kita pakai dua, kanan dan kiri. Sudah itu kita campur bahan beras kencur tadi. Bahan-bahannya apa saja tadi? Gula, apa yang di blender dulu ya, yang di blender dulu, kencur, jahe sama beras. Kita blender dulu pakai air, nanti airnya air aqua galon apa klub gitu ya. Oke, kemudian tadi beras yang sudah disangrai, kencur, dimasukkan ke dalam blender, dihaluskan. Kita tambahkan air. Airnya berapa, Bu? Secukupnya. Jadi dikira-kira, yang penting menutupi beras sama kencurnya. Ya, airnya dikira-kira. Jangan sampai di bawahnya, di atasnya ya. Air posisinya ada di atasnya beras dan kencur. Nah, diperhatikan. Kita siapkan tempat ya, Tempat untuk menyaring. Menyaringnya tadi ada dua nanti. Saringan kasar, saringan yang pertama, sama saringan yang halus. Jadi dua, ada dua. Ya. Pertama kita pakai yang kasar dulu ini. Kita blender ya. Setelah selesai di blender, kemudian disaring. saringan pertama. Saringan pertama menggunakan saringan yang kasar. Ditambahkan air. Nah, disaring. Diremes-remes supaya airnya keluar. Kemudian ampasnya terpisah dari airnya, ya. Ampasnya dipisah, nanti dibuang ya, Bu ya. Oke, sudah. Jadi ampasnya nanti dipisahkan, kemudian dibuang. Kita saring ya. Kita saring yang saringan yang halus. Untuk gula sama tadi gula pasir, gula Jawa kita rebus dulu. Kita rebus. Terus nanti kita campurkan di adonan ini yang pertama tadi ya. Nah, tadi setelah di blender kencur sama berasnya, kemudian disaring ya. Setelah disaring, kita merebus gula Jawa sama gula pasir. Nah, disiapkan. Ya, jadi sama ibunya gula Jawa sama gula pasirnya sudah direbus. Nanti kita campurkan di. Nah, gula Jawa dan gula pasir yang sudah direbus itu disaring juga supaya tidak tercampur dengan ampas-ampasnya. Biasanya gula itu kan masih ada yang kasar-kasar itu ya. Nah, jadi setelah gula Jawa sama gula pasirnya direbus itu juga disaring ya. Kita campurkan adonan yang pertama tadi. Kita campur ya anak-anak ya, yang adonan pertama. Nah,
hasil saringan beras sama kencur tadi kemudian dicampur dengan gula, disaring juga. Saat mencampur juga disaring dengan saringan yang halus, ya. Oke, nanti di akhir sesi Bu Ima ingin tanya kepada anak-anak apa yang didapat dari setelah kalian menyaksikan langkah-langkah pembuatan jamunya. Nanti dijelaskan ya, makanya sekarang diperhatikan semuanya, tidak ada yang bercanda atau bergurau dengan temannya supaya bisa nanti ya. Sudah jadi. Ini tinggal masukin di botol deh. Botolnya botol. Ini pakai botol steril ya. Jadi bukan botol bekas. Nanti kita masukin jamunya di botol ini. Jadi ini jamunya sudah jadi anak-anak ya, jamunya sudah jadi, kemudian kita masukkan pada kemasan botol. Botolnya botol steril dengan ukuran 500 ml. Kalau sudah jadi tinggal dimasukkan pada botol kemasan. Jadi deh beras kencurnya. Gampang apa susah? Gampang. Sip. Nah, pakai corong memasukkannya. Ini ada yang mau merasakan? Sebelum kita blender semuanya, bahan-bahan disiapkan, nanti kita blender bersama dengan menggunakan sarung tangan. Oke. Ada kunyit asam ini, kunyit. Kunyitnya ini sudah dibersihkan ya. Jadi sudah dicuci bersih. Tadi kencur juga dicuci bersih. Cuma bedanya ini tidak disangrai. Kalau kencur tadi kan disangrai. Kalau kunyit nggak usah disangrai. Kita masukkan kunyit asam ya, yang sudah bersih. Ya, jadi prosesnya seperti tadi, sama blender di blender semua bahan-bahannya tadi. Semua bahan dimasukkan di dalam mesin, kita campur air secukupnya sesuai dengan bahan yang kita blender. Nanti semua bahan-bahan di blender, kira-kira nanti sampai halus lah nantinya, terus disaring nanti. Sekiranya sudah halus, disaring dengan saringan yang pertama, saringan yang kasar tadi. Nah, setelah disaring lagi, kita masukkan lagi di mesin blendernya agar nanti sari-sarinya bisa lebih maksimal.
Sama seperti tadi prosesnya, kita akan tambah air, kita blender lagi. Untuk proses blender ini kira-kira halus, antara waktunya adalah 2-3 menit. Setelah di blender kedua tadi kita saring lagi. Setelah saringan yang kedua tadi, gula Jawa dan gula pasir sudah kita siapkan, yang sudah direbus. Kita campurkan sama bahan-bahan yang sudah di blender 2 kali tadi. Ini gula Jawa ya, kita masukkan ya. Aromanya. Jadi gula Jawa, gula pasir direbus, dicampur dengan bahan-bahan yang tadi sudah di. Ini untuk kunyit asam Gula Jawa dan gula pasir. Kita rebus lagi ya, karena tadi kerencur kan sudah disangrai sama beras, jadi tidak usah dimasak. Kalau kunyit kan senang gitu ya. Kita rebus, kalau kunyit ya, kita rebus dulu, kita tunggu rebusan ya. Ya, jadi tujuannya direbus itu adalah menghilangkan rasa yang menyengat, yang pertama. Kedua, bisa agak awet nantinya. Oke. Kunyit ya, kunyit yang sudah dicuci bersih, asam, gula Jawa sama gula pasir. Untuk bahan kunyit sama asamnya di blender tadi ya, sudah video ya. Ada yang mau tanya, Bu? Oke. Kunyit bisa tahan berapa lama? Oke. Kalau ini kan herbal ya Mbak ya, herbal. Jadi nggak bisa bertahan berbulan-bulan. Soalnya kan herbal nggak ada bahan pengawet. Kecuali kalau di toko itu kan ada bahan pengawet. Jadi untuk kunyit asam yang lain ya, semua bukan kunyit asam toh. Itu bertahan 1 hari kalau di kulkas di luar. Maksudnya di luar kulkas yang freezer Bu ya. Kalau di freezer itu bertahan 3 hari. Kalau di freezer. Oke, ada yang mau tanya lagi? Dari mana bahan tanaman toga sebagai bahan dasar pembuatan jamu tradisional yang diperoleh? Oh, bahannya diperoleh dari mana? Gampang kalau bahan toga ya, kencur, jahe, sama kunyit itu kita peroleh di pasar. Ya. Dan apakah ibu memiliki kebun tanaman toga sendiri? Kalau kebun enggak ada, tapi kita beli di pasar kan banyak ya. Pasar. Sudah, ada yang mau tanya lagi? Bagaimana cara memilih bahan dasar yang paling baik? Memilih bahan dasar Oh, yang memilih baik. bahan dasar yang paling baik. Gini ya Pak ya, itu kan kelihatan ya, kayak kencur, kayak kunyit. Itu kan kalau yang jelek-jelek kan kayak kelihatan ya, nanti kisut-kisut kayak gitu. Jadi kita bahan-bahan yang seger-seger. Gitu. Kayak kunir tadi kan, kalau yang saya mungkin yang busuk kan kelihatan ya. Jadi kita pilih yang seger-seger. Jadi kalau nanti dikasih yang busuk kan nanti kan rasanya kan lain kalau di blender. Jadi kita banyak Pilih yang seger-seger.
mungkin bisa saya tambahi, semua bahan-bahan tadi kita dapat peroleh di pasar deh. Tapi meskipun di pasar, bahan-bahannya kita pilihlah barang-barang yang masih muda, istilahnya baru diambil dari petani. Jadi tidak kelihatan kusut, terus kecil-kecil gitu, jangan. Kita pilih yang masih seger-seger gitu loh. Nah semuanya, jadi dari kunyit, jahe, itu pilih yang masih segar, kelihatan segar gitu. Ini sudah matang ya. Kita matikan kompornya. Kayak yang video. Kita matikan kompornya, ada. Oke. Kita campurkan di bahan tadi ya. Ada yang pertama Ini kunyit asam yang direbus tadi kita campurkan dengan gula Jawa yang sudah direbus juga. ini saringannya agak sulit ya, soalnya ada asam. Kalau nyaring ini agak sulit soalnya kan ada asamnya. Tadi kalau beras kencur kan Kan memang ini masuk rumah. Toga tadi sama gula merah tadi. Nah nanti kita masukkan dalam kemasan. Nah kira-kira nanti di dalam pencampuran ini adalah untuk ukuran 10 botol. kita tutup ya. Oke. Untuk rasa tinggal selera ya. Kan ada asam ya. Nanti Kalau asamnya kebanyakan kita kasih air lagi ya. Kadang kan ada yang nggak suka asamnya banyak ya. Nanti kita tambah air. di situ kita masukkan ya. Ini tadi kalau label tadi kita pasang label. Ini Mungkin ada yang mau mencoba. Dari berbagai jenis jamu tradisional yang diproduksi, jenis jamu apakah yang banyak diminati warga? Jenis jamu apa yang diminati warga? Kalau ibu itu kan biasanya buat 4 macam ya. Tadi yang saya peragakan kan 2 saja, beras kencur sama Perhatikan depan. kalau ibu biasanya tuh ada 4. Jadi 1 beras kencur, kunyit asam, sinom sama siri. Ya. Kalau siri itu biasanya yang minum ibu-ibu. Ya. Kalau anak-anak itu biasanya itu sukanya kunyit asam sama beras kencur ya. Untuk sinom, biasanya sinom itu biasanya buat orang menyusui gitu nggih. Tapi nanti kan temanya bukan kunyit asam sama siri ya Bu ya. Kunyit cuma beras kencur sama kunyit ya Bu ya. Jadi peminat biasanya banyak itu ya kalau ibu-ibu siri. Kalau biasanya itu kunyit asam. Kalau biasanya penyuka pertama kunyit asam.